البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya atas semua sifat-sifat kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Demikian pula kita menyanjung dan memujinya atas semua kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita semua, baik yang zahir maupun yang batin. Dan di antara kenikmatan yang hendaknya kita ingat setelah nikmatul Islam wa sunnah adalah nikmatul muwasalah ala talabil ilmi. Nikmat untuk bisa kembali lagi menyambung dalam menuntut ilmu. Karena ilmu, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, merupakan hajah yang dibutuhkan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kebutuhan. Cuman sayang, kebutuhan ini banyak dari manusia yang tidak merasa butuh terhadapnya. Padahal sungguh seandainya seorang tahu kadar ilmu bagi kita semua dan daruratnya kebutuhan kita terhadapnya, maka mesti apa yang kita rasakan terhadap ilmu sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya, Ibnul Qayyim, demikian pula para ulama-ulama besar yang lainnya menegaskan bahwasanya butuhnya kita terhadap ilmu syar'i itu melebihi kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Dikarenakan makanan dan minuman itu kita butuhkan dalam sehari ya 2 kali 3 kali dah cukup. Bahkan pada sebagian keadaan sekali cukup. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim dulu, seperti pada kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bersama pasukannya radhiyallahu anhum ajma'in, ketika dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diberi perbekalan 1 keranjang kurma untuk 1 pasukan dalam jangka waktu perjalanan yang tidak bisa dikira. Akhirnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membagi untuk setiap tentara kaum muslimin sehari 1 biji kurma. 1 biji kurma, dan itu cukup bagi mereka saat itu. Jadi hajah kita kepada makanan dan minuman sekali, 2 kali, 3 kali untuk bisa menegakkan tubuh-tubuh kita dan bisa menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Namun kebutuhan kita terhadap ilmu itu sejumlah dengan desah-desah nafas kita semua. Adatul anfas, sebanyak jumlah nafas kita, demikian pula besarnya kebutuhan kita terhadap ilmu syar'i. Karena pada setiap detik dari kehidupan kita butuh ilmu. Butuh ilmu. Dengannya seorang tahu kadar dirinya sebagai hamba. Dengannya seorang tahu bagaimana menunaikan hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga dengan ilmu dia akan tahu
sebenarnya untuk apa dia ada di jagat raya. Karena banyak manusia tidak mengetahui tujuan hidup. Ketika tahu tujuan hidup juga banyak yang tidak mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itulah, kapan saja seorang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkesinambungan dalam belajar, mempelajari agama Allah, mempelajari mana yang halal, mana yang haram, mempelajari mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan anugerah yang besar yang wajib kita syukuri. Wajib untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah ini. Di zaman yang semakin terasing untuk seseorang menuntut ilmu syar'i, semakin aneh, semakin tersisih mereka-mereka yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mereka-mereka yang mengejar dunia. Berarti ini adalah sebuah pilihan, sebuah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yang sepantasnya untuk kita sambut apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita itu dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Ini mencakup Al-Quran yang pertama kali yang Allah turunkan kepada kita. Ini adalah fadlullah wa rahmatuh. Demikian pula mencakup kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk bisa mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mendalami agamanya. Maka kata Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan itu semua hendaknya mereka bergembira. Kaum muslimin, terkhusus ahlu sunnati wal jamaah salafiyun, hendaknya mereka bergembira dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dianugerahkan kepada mereka agama yang hak, manhaj yang lurus, akidah yang sahihah. Demikian pula dianugerahkan kepada mereka ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, dan itu lebih bagus daripada apa-apa yang dikumpulkan oleh orang-orang kufar, yang dikumpulkan oleh kebanyakan manusia berupa hal-hal duniawi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis telah menyebutkan perincian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini, huwa khairun mimma yajma'un. Bahwasanya fadlullah wa rahmatuh, keutamaan dari Allah dan rahmatnya, Al-Quran dan ilmu syar'i, itu jauh lebih bagus daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia berupa harta benda duniawi. Contohnya begitu banyak. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqatul fajri khairun mimma tala'at alaihi syams, khairun minad dunya wa ma fiha. Raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ya sepantasnya seorang gembira ketika mendapatkan taufik untuk menjalankannya sesuai sunnah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika bertanya kepada para sahabat radhiyallahu alaihim, sukakah kalian untuk pergi ke Budhan atau ke Aqiq? Yaitu suatu tempat dekat dengan Masjid Nabawi saat ini. Saat itu tempat yang dekat dengan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai Pasar Onta. Nah, siapakah yang suka untuk pergi ke pasar tersebut, Budhan atau ke Aqiq, kemudian pulang ke rumahnya dengan membawa satu ekor onta yang gemuk yang besar yang menjadi dambaan setiap orang yang mau membeli onta? 1, 2 atau 3 ke rumahnya min ghairi itsmin wala qati'atir rahim, tanpa ada dosa yang dia lakukan, tanpa ada memutus hubungan rahim. Tinggal pergi berangkat ke pasar onta tersebut, pulang bawa 2, 3, 4, 5 atau yang lain yang diinginkan. Maka para sahabat mengatakan, kulluna nuhibbu dzalik, semua dari kami tentunya suka yang demikian wahai Rasulullah. Gimana tidak suka? Nah, tinggal berangkat, ngambil, bawa pulang tanpa ada yang marah, tanpa ada yang terdolimi, tanpa dosa yang dilakukannya. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya demikian, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya membaca satu ayat itu lebih bagus daripada satu onta yang gemuk-gemuk tadi. Membaca 2 ayat, mempelajarinya, itu lebih utama daripada 2 onta tadi. Dan membaca 3 ayat lebih utama dari 3 onta yang gemuk-gemuk. Dan seterusnya dari jumlah-jumlah ayat Al-Quran yang dia baca. Subhanallah. Bagaimana tidak bergembira seorang muslimah yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali harinya dengan membaca Al-Quran, mengisi harinya dengan mempelajari Al-Quran. Demikian pula para banat mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghafal Al-Quran. Maka perhatikan berapa banyak kalau dibandingkan dengan onta-onta yang dikumpulkan oleh manusia. Dan itu pun 1 ayat lebih bagus daripada 1 onta yang gemuk besar, yang pada zaman sekarang mungkin nilainya ratusan juta. Kalau sapi saja yang gemuk besar 50 jutaan, apalagi onta. Ini contoh, dan sekian banyak contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya perkara din, perkara agama ini, ketika dibandingkan dengan hal-hal duniawi, tidak ada bandingannya. Membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih aku sukai daripada apa-apa yang matahari ini terbit menyinarinya. Yaitu lebih beliau sukai daripada dunia seisi. Naam. Maka sepantasnya bagi kita bergembira, bersyukur, bersukacita atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bisa mempelajari agama Allah, karena dengannya dia tahu mana-mana yang mulia, yang sepantasnya dia kejar, yang sepantasnya dia kerahkan upaya dan bersabar di atasnya, dan perkara mana yang tidak pantas dia menoleh. Atau kalau dia ingin memberikan sedikit dari waktunya, dia berikan tanpa memberikan sepenuh hatinya untuk perkara tersebut, tapi sekedar sebagai wasilah, sebagai sarana untuk menggapai perkara-perkara yang mulia tadi. Naam.
kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua, terkhusus majelis-majelis ilmu ini yang dari hari ke hari sepantasnya untuk kita bersemangat untuk menambah, bersemangat untuk menguatkan, karena ilmu bukan hanya sekedar kita mencari tambahan, tapi juga menguatkan dan mengokohkannya. Barakallahu fikum. Dan untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan berkaitan dengan adabul muslimat, adab-adab bagi para wanita muslimah, di mana kita sudah pada bab yang terakhir dari kitab, yang semoga sebelum Ramadan atau mungkin nanti di awal Ramadan kita sudah menyelesaikan kitab ini. Di bab yang kelima ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pengarang, yaitu Syekhuna Abdullah Al-Iryani hafizahullah taala, menegaskan berkaitan dengan hal yang penting bagi setiap ibu, yaitu berkaitan dengan hifdzul bait wa riayatul aulad, menjaga rumah dan merawat anak-anak. Perkara yang pada sebagian wanita atau sebagian istri atau sebagian ibu itu dianggap hal yang tidak bernilai. Ketika ingin mengatakan sebagai ibu rumah tangga, merasa minder karena teman-temannya adalah wanita-wanita karir, teman-temannya adalah wanita-wanita kantoran, punya titel, sedangkan dia, ketika ditanya kegiatannya sebagai ibu rumah tangga. Padahal sungguh wanita yang mengetahui kadar tugas ini, dia akan merasa bersyukur dan merasa bangga. Karena ini tugas yang besar, menjadi ibu rumah tangga. Karena memang itulah tugas yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada para wanita setelah mereka menikah dan memiliki keluarga dan keturunan. Menjaga rumah suaminya, kemudian merawat anak-anaknya, memberikan pendidikan dan pengajaran. Dan ini kalau seorang wanita ihtisab, seorang wanita betul-betul mengharap pahala di sisi Allah dan menunaikannya dengan ikhlas, ini sudah terkumpul baginya amalan yang luar biasa, pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia belum memiliki keturunan, dia sekedar menjaga rumah, menjaga diri, kemudian taat kepada suami, itu saja sudah dijanjikan dengan keutamaan. Lalu bagaimana lagi kalau kemudian diamanai dengan anak dan dia tunaikan amanah yang utama tadi dengan mendidiknya, merawatnya, mengarahkannya kepada jalan yang benar. Ini sudah simpanan yang sangat besar, yang jika istiqamah di atas hal tersebut, dia terus-menerus akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sehingga pada bab yang kelima ini jangan diremehkan, untuk betul-betul seorang wanita berupaya menunaikannya, mulai dari masalah penjagaan rumah, kemudian perawatan terhadap anak-anak, pendidikan terutama, karena Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita diperintahkan untuk menjaga diri-diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Dan
menjaga keluarga dari siksa api neraka dengan mengajari mereka kebaikan dan memperingatkan mereka dari semua bentuk-bentuk keburukan. Dan hal itu telah kita lewati pada bab tersebut. Akan tapi agar kita ingat, sebab sudah beberapa lama kita tidak menyambung pembahasan ini, sehingga butuh untuk diingatkan kembali perkara yang penting tersebut untuk betul-betul mengupayakan ihsan dalam tarbiyah, mengupayakan yang terbaik dalam mendidik mereka. Nah, dan yang demikian ini butuh, apalagi kita yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa berkumpul di suatu tempat, di markis ahli sunnati wal jamaah, butuh untuk ta'awun dalam hal tersebut, butuh untuk saling bahu-membahu di atasnya, karena mereka adalah anak-anak kita semua, anak-anak ahli sunnah, anak-anak yang kita berharap mereka menjadi pemegang tongkat estafet berikutnya, karena kita tidak akan hidup terus di dunia. Kita tidak akan hidup terus di dunia. Kita butuh ada yang nantinya meneruskan usaha kita, meneruskan apa yang telah kita tanam untuk mereka rawat, mereka kembangkan, meneruskan dakwah ini. Maka penting untuk sampai ke sana kita berpikir, jangan sampai seorang ibu hanya berpikir, nah, yang penting anakku diberi makan, gemuk, sehat. Tidak. Kita punya tujuan besar untuk mempersiapkan mereka-mereka ini sebagai penerus kita. Kalau kita saat ini belum bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran, kalau kita saat ini membaca kitab-kitab belum bisa, maka jangan sampai sejarah tersebut terulang pada anak keturunan kita. Nah, kalau kita dulunya mengenal dakwah salafiyah baru umur dewasa, sebagiannya sudah menikah baru mengenal dakwah, maka sejarah tersebut jangan terulang pada anak-anak. Kita jaga mereka, kita ajari mereka semenjak dini untuk bisa terdidik di atas manhaj salaf. Kita berharap mereka menjadi pengemban Al-Quran. Kita berharap mereka menjadi orang-orang yang bisa memiliki andil di dalam memperjuangkan agama Allah. Perhatikan para imam terdahulu. Para imam yang terdahulu, di belakang mereka adalah ibu-ibu yang luar biasa. Nah, ibu-ibu yang luar biasa. Jangan dikira para imam-imam itu, semuanya adalah hasil didikan dari ibu dan ayah yang lengkap. Dalam artian ada ibunya, ada ayahnya secara lengkap itu. Bahkan banyak dari mereka yang dalam kondisi yatim. Nah, Imam Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, imamnya, beliau bersama dengan ibunya. Nah, dan sang ibu punya himmah yang besar. Ibu ini ibu yang luar biasa, ibu yang berjiwa besar. Dia mencukupi kebutuhan anaknya sendiri. Ats-Tsauri tumbuh dalam keadaan hanya didukung oleh ibunya. Tapi sang ibu tidak menyerah. Ibunya mengatakan, belajarlah engkau ilmu hadis dan aku akan mencukupimu dengan alat tenunku. Karena namanya belajar butuh biaya. Belajar butuh biaya. Butuh untuk makannya, butuh untuk membeli kitabnya, butuh untuk peralatan-peralatan belajarnya. Dan sang ibu
dengan penuh kesabaran dan penuh jiwa besar, na'am akfika bimi'zali, menyuruh anaknya berangkat ke majelis-majelis ilmu hadis, dan akan aku cukupi dengan alat tenun. Tidak menginginkan anaknya sebagai orang-orang yang tidak memiliki kedudukan dalam sisi agama. Demikian pula para imam yang lain. Imam Malik, Imam Daril Hijrah, di belakangnya adalah seorang ibu yang besar. Nah, ditumbuhkan pada diri Imam Malik untuk memiliki jiwa besar dan memiliki keinginan yang besar terhadap ilmu. Karena dukungan seorang ibu sangat penting bagi anak-anak. Nah, baik. Apalagi mereka-mereka yang dalam kondisi lengkap, ada ibu, ada ayah, ada uminya, ada abinya, maka sepantasnya untuk semakin bersemangat bahu-membahu dalam mengupayakan kebaikan anak-anak keturunannya. Mereka amanah di pundak-pundak kita semua. Nah, kemudian kita masuk pada fasal berkaitan dengan tahrimut tasakhut ala aqdarillahi ta'ala. Karena pada bab ini juga telah disinggung oleh Syekhuna Abdullah Al-Ghani hafizallahu ta'ala, yang namanya anugerah adanya anak-anak, nikmat yang agung. Pada sebagian keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk menguji hamba-hambanya, sehingga adanya anak-anak yang meninggal, adanya ujian dan musibah. Taib, dan telah kita lewati pahala yang besar bagi seorang yang bersabar atas meninggalnya anak. Nah, kemudian di sini ditegaskan kembali tentang tahrimut tasakhut ala aqdarillahi ta'ala. Haramnya seseorang tasakhut, yaitu marah dan tidak terima atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan ahli sunnati wal jamaah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulmihi wa murrih. Beriman dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, baik itu takdir yang bagus-bagus yang kita rasakan nikmat, nyaman, menyenangkan, ataupun ketetapan yang kita rasakan buruk bagi kita. Demikian pula yang manis maupun yang pahitnya, semuanya kita imani bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allah yang menetapkannya, sehingga diharamkan untuk kita tasakhut, yaitu kita tidak terima, kita marah terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk kita. Perhatikan hadis yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah ta'ala an Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha idza ahabba qauman ibtalahu faman sabara falahu as-sabru wa man jazi'a falahu al-jaz'u. Akhrajahu Ahmad bi sanadin jayyid. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalimat ini butuh untuk betul-betul kita camkan. Nabi katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Allah akan menguji mereka, sebagaimana juga dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, maka akan ditimpakan musibah.
Nabi SAW akan berikan musibah sebagai ujian. Selaras dengan hadis yang kita baca ini. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Dan dalam ujian ini manusia terbagi menjadi dua golongan. Faman sabara falahus sabru wa man jazi'a falahul jaza'u. Maka siapa saja yang bersabar dalam ujian tersebut, dan ini adalah kadar yang wajib. Karena nanti dalam ujian manusia terbagi menjadi beberapa tingkatan-tingkatan. Dan kadar wajib untuk minimal lulus dalam ujian adalah sabar. Faman sabara falahu sabru. Maka siapa saja yang bersabar dalam menjalani ujian tersebut, baginya pahala kesabarannya. Dan waman jazi'a falahul jaza'u. Siapa saja yang tidak bersabar, berkeluh kesah, meratap, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka baginya hukuman yang diancamkan bagi orang-orang yang demikian. Hadis yang kedua, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idhamul jazaa'i ma'a idhamil bala' wa inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Makanya manusia yang paling besar pahalanya, paling utama kedudukan, yaitu para nabi dan rasul. Mereka adalah manusia yang menempati peringkat tertinggi dari sisi ujian. Nah, ujiannya paling besar. Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amthal fal-amthal." Orang yang paling keras ujiannya, paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang utama setelahnya dan orang-orang yang utama setelahnya. Nah, dan siapa saja yang pada agamanya ada kekokohan, kekuatan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan kuatkan ujian. Dan sebaliknya, yang pada agamanya kelemahan, maka akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Sehingga sepantasnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengingat hal ini, sehingga mendorong untuk dia menunaikan yang wajib dalam menjalani ujian, yaitu bersabar, dan mendorong agar memperkuat harapan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan bisa naik pada tingkatan berikutnya yang lebih utama, yaitu tingkatan ridha atau bahkan tingkatan syukur. Dengan mengingat ini, idhamul jazaa'i ma'a idhamil bala, besarnya pahala itu bersama dengan besarnya ujian yang ditimpakan. Wa inna allaha idza habba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Maka siapa saja yang ridha dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi, maka baginya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang marah, tidak terima dengan ujian yang Allah berikan, maka baginya pula kemarahan dan kemurkaan Allah Tabaraka wa taala.
Ini dua hadis yang dibawakan. Untuk hadis kedua rawahu Tirmidzi bab ma jaa fi sabri 'alal bala wa Ibnu Majah bab as-sabri 'alal bala. Dan hadis dimasukkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam as-sahih. Pada kedua hadis ini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menguji hamba-hambanya yang beriman, ketika menguji hamba-hambanya yang beriman, itu karena Allah menginginkan kebaikan bagi si hamba. Tapi bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan sekali perkara orang yang beriman karena semua perkaranya adalah bagus baginya. Nah, baik tertimpa musibah atau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Disempitkan rezekinya, ada kesulitan dalam mencari rezeki, ada kesulitan dalam mendidik anak. Ini juga ujian. Jangan dikira mendidik anak seperti kita membuat makanan, membuat adonan roti, mudah kita bentuk, ingin dibentuk bintang, ingin dibentuk bulat, ingin dibentuk kotak, semau kita. Membentuk hati, mengisi hati ini perkara yang butuh berkesinambungan. Tidak sekali dua kali kita ngomong, saya sudah peringatkan, saya sudah larang, saya sudah nasihati, setelah itu diam, jangan. Terus. Nah, apalagi anak-anak kecil, jangan jemu. Nah, untuk apa? Untuk kita memberikan nasihat, memberikan peringatan. Nah, naik motor tidak usah ngebut-ngebut. Besok lagi ketika mau naik motor diingatkan lagi, jangan ngebut-ngebut. Nah, di jalan yang sopan, di jalan jangan urakan, jangan kayak berandalan. Diingatkan terus. Pulang dari naik motor misalnya, ditanya lagi. Nah, demikian untuk terpatri pada diri mereka. Nah, tentang apa yang diajarkan. Apalagi ketika kita masih ragu mereka ini sudah menunaikan apa yang dibimbingkan atau belum. Ini contoh mudahnya. Apalagi perkara-perkara yang tidak disukai jiwa dari ibadah-ibadah. Bagi anak-anak terkadang itu sesuatu yang tidak disukai, karena fitrahnya untuk main, disuruh sholat. Nah, sholat yang fardu, sholat yang sunnah diingatkan dengan pelan, dengan hikmah, sehingga diharapkan timbul rasa cinta dalam hati-hati mereka terhadap perkara-perkara tadi. Nah, ini yang sulit. Nah, karena kita tidak ingin mencetak anak-anak yang jadi seperti robot. Tidak. Kita tidak ingin anak-anak kita seperti robot yang tidak memiliki keinginan dari jiwa mereka. Nah, tapi kita menginginkan untuk menumbuhkan rasa cinta pada hati-hati mereka terhadap kebaikan, sehingga mereka bisa bergerak sendiri nantinya ketika kita telah tiada, atau kita pergi tidak bersama mereka. Karena tidak mungkin kita terus-menerus bersama mereka mengawasi 24 jam itu. Tapi yang diharapkan ketika telah terpatri pada diri mereka kecintaan terhadap kebaikan, terpatri pada jiwa mereka cinta terhadap kebaikan, mereka akan lakukan walaupun tidak bisa. Dan terpatri kebencian pada keburukan-keburukan, mereka akan tinggalkan walaupun kita tidak mengawasi. Nah, ini yang diupayakan. Dan itu ujian juga, butuh sabar. Sekali menyuruh tidak ditunaikan, ini juga ujian, harus sabar. Faman sabara falahu sabr. Nah, jadi jangan dikira ibtilah hanya sakit, meninggalnya orang-orang yang dicintai. Nah, itu adalah ujian yang besar. Tapi di sana juga ada ujian-ujian yang lain yang tidak kalah besarnya. Nah,
untuk menguji diri-diri kita apakah bisa bersabar atau tidak. Nah, sekarang ketika kita tahu bahwasanya ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang beriman menunjukkan Allah menginginkan kebaikan bagi si hamba tadi. Sisi kebaikannya mana pada suatu ujian? Sisi kebaikannya dengan ujian tersebut, si hamba ini akan tergugurkan dosa-dosanya. Tergugurkan dosa-dosanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala adza hatta syaukati yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidaklah menimpa seorang yang beriman berupa kesulitan, berupa kecapean, kelelahan, kepenatan, kesedihan dan hal-hal yang lain yang tidak enak itu. Sampai-sampai duri yang menusuknya tidak menimpa seorang mukmin kecuali Allah Subhanahu wa taala akan hapus dengan sebabnya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Dan terhapusnya dosa-dosa kita kebaikan bagi kita. Jelas. Karena kita hamba yang khata', hamba yang banyak sekali kesalahan-kesalahannya di siang maupun malam hari. Kemudian sisi baik yang kedua dari adanya ujian adalah dinaikkan derajat si hamba. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki hambanya memiliki kedudukan tinggi mesti akan diuji. Nah, akan diuji. Sampai-sampai dikatakan oleh para imam kita terdahulu, la yumakkan hatta yumtahan, seseorang tidak akan dikokohkan kedudukannya sampai dia diuji. Nah, dan ibrah dari para nabi dan rasul cukup bagi kita untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah kebaikan di balik musibah yang Allah berikan. Maka ketika kita tahu itu, sepantasnya siapapun ketika tertimpa musibah untuk husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengujiku. Yakin itu tidak akan lebih dari kadar kemampuan. Ini juga hal penting bahwasanya Allah tidak akan menguji hamba-hambanya di luar batas kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya untuk kebaikan si hamba, bukan untuk menghancurkan dan membinasakannya. Ini penting. Ini untuk hamba yang beriman. Allah menguji hamba-hamba yang beriman bukan untuk membinasakannya, bukan untuk menghancurkan atau menghinakannya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengujinya untuk hikmah yang besar tadi. Menguji keimanannya benar atau jujur, sebagaimana dalam ayat hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatannal ladzina min qablikum fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Diuji untuk diketahui orang-orang yang jujur dalam beriman dan orang-orang yang dusta. Diuji untuk digugurkan dosa-dosanya, diuji untuk dinaikkan derajat. Nah, maka berarti Allah akan menguji sesuai dengan kadar kemampuan si hamba. Maka husnudzan pada Allah. Nah, kemudian kalau kita ketahui bahwasanya manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah, maka ada 4 tingkatan manusia. 4 tingkatan manusia tersebut, yang pertama adalah maqamul jaza', yaitu kedudukan di mana si hamba yang diuji ini tidak terima. Dia tidak terima dengan ujian, dia berkeluh kesah, cenderung menyalahkan takdir, suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah malah timpakan kepadaku ujian seperti ini, padahal aku ini muslim,
Aku ini ingin hijrah, tapi kok malah ditimpa ujian seperti ini. Aku ingin setelah kenal manhaj salaf malah makin pontang-panting keadaannya. Ini maqamul jaza. Kedudukan berkeluh kesah, tidak terima dengan takdir, tidak terima dengan ujian. Maka kedudukan ini hukumnya muharram, hukumnya haram. Dan orang yang seperti ini berarti dia tidak lulus dalam ujiannya. Nah, tidak lulus karena terjatuh dalam keharaman. Dan banyak manusia ketika terjatuh dalam hal ini, akhirnya tadi terkadang mencela Allah, terkadang kufur, terkadang murtad. Apalagi ketika datang orang-orang kufar menunjukkan bantuan, menunjukkan belas kasihan, akhirnya dia lebih cenderung memilih dunianya daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan akhirat. Ini terfitnah. Kemudian al-maqamu tsani, kedudukan yang kedua, maqamus sabar, kedudukan sabar. Dan ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sabar dalam apa? Dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan menyakitkan pada sebagian keadaan. Karena ketetapan Allah untuk kita. Perkara yang ditetapkan untuk kita ini kan terbagi jadi dua. Ada yang menyenangkan kita, ada yang tidak menyenangkan. Ini dilihat dari sisi apa yang Allah tetapkan. Ketika tidak menyenangkan, wajib untuk bersabar. Dan sabar ketika tertimpa musibah yaitu habsun nafsi anil jaza' indal musibah, yaitu menahan diri dari apa? Berkeluh kesah, menahan diri dari tidak terima dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala pada musibah tersebut. Jadi lisan ditahan walaupun mungkin terkadang dalam musibah itu terasa berat, ada was-was ini dan itu, harus segera diusir. Kemudian ingat bahwasanya kita wajib bersabar dan pada kesabaran itu pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah akan disempurnakan pahala-pahala bagi orang-orang bersabar itu bighairi hisab, tanpa ada batasan hitungannya. Pahala yang luar biasa tingginya. Kemudian maqam yang ketiga, maqamur ridha. Ridha terhadap musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya mustahab. Yang rajih dalam hal ini hukumnya mustahab. Apabila perkara tersebut yaitu hal yang ditakdirkan tadi berupa musibah, berupa sakit, berupa kematian orang-orang yang kita cintai, maka ridha dengan hal tersebut ini hukumnya mustahab. Berarti tingkatan yang lebih dari tingkatan sabar. Sabar tingkatan wajib, kemudian naik tingkatan berikutnya adalah tingkatan ridha. Ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Kalau sabar tadi dia tahan dirinya, tapi sebenarnya masih ada gejolak. Namanya sabar. Masih ada gejolak, masih ada perasaan berat di hati, masih ada ngengken kata orang Jawa. Masih ngengken. Sabar. Memang rasanya pahit sabar. Kesabaran itu sebagaimana namanya. Taib murrun. Ya, sebagaimana namanya rasanya pahit. Taib, tapi akibatnya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Taib. Ketika sudah bisa melampaui ini, jiwanya itu sudah tidak ada rasa berat tadi, tapi sudah betul-betul lega, betul-betul menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka berarti dia telah naik pada tingkatan yang lebih utama, yaitu tingkatan ridha. Ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maqam yang ketiga, kedudukan yang ketiga itu maqamus syukur, kedudukan syukur.
Dan ini adalah yang paling tingginya dan paling bagusnya, di mana seorang sudah bisa bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tidak peduli yang ditetapkan itu berupa nikmat, maka dia jelas akan bersyukur, ataupun yang ditetapkan itu adalah berupa ujian, musibah, juga dia tetap bersyukur padanya. Nah, dan muncul di sini iskal, bagaimana seorang bisa bersyukur atas musibah padahal itu sesuatu yang menyakitkan baginya. Maka dijawab bahwasanya manusia apabila dia memiliki iman yang kuat terhadap apa yang menjadi hikmah dari musibah tersebut, dia mengingat hikmah di balik musibah berupa pahala yang besar, berupa gugurnya dosa-dosa, maka dia tahu bahwasanya musibah itu hakikatnya adalah sebenarnya nikmat. Nikmat, kenapa? Karena dengan itu dia jadi ingat yang tadinya geleleng, tidak tahu waktu, yang tadinya terlena dengan HP-nya, kemudian dapat musibah HP-nya hancur misalnya, atau yang lainnya. Nah, dia jadi ingat, akhirnya dia bersyukur. Dengan musibah ini dia jadi terselamatkan. Akhirnya bersyukur karena melihat akibat baik yang ada padanya. Nah, ini tingkatan yang utama ketika tertimpa musibah, untuk bersyukur atas apa? Musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dari mana seorang hamba bisa bersyukur? Dengan melihat akibat, melihat hikmah di balik musibah. Baik. Kemudian berkaitan dengan masalah ridha tadi, kalau sabar atas musibah jelas wajib. Kemudian ridha, di sana ada hal penting yang butuh dipahami untuk kita bedakan. Kalau kita bahas tadi kan ridha yang hukumnya mustahab itu ridha dengan apa yang Allah tetapkan untuk seorang hamba yang berupa musibah, maka disunahkan untuk ridha. Yang wajib adalah sabar. Tapi di sana ada ridha yang hukumnya wajib, yaitu ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Berarti ada dua hal yang butuh kita bedakan. Ketetapan Allah, yang itu adalah perbuatan Allah, dan hal-hal yang ditetapkan oleh Allah. Kalau ketetapan Allah, yaitu qada Allah atau qadar Allah, ini kembalinya kepada perbuatan Allah, maka itu semuanya harus kita ridhai. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan Allah. Ketika kita beriman tentang Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah sebagai Rabb kita, maka berarti kita harus ridha dengan semua perbuatan-perbuatan Allah. Dan semua perbuatan-perbuatan Allah adalah baik. Semua perbuatan Allah kalau dikembalikan kepada Allah semuanya baik. Nah, kenapa? Karena mesti Allah ketika menetapkan suatu hal terkandung di dalamnya hikmah yang baik. Bahkan pada penciptaan iblis pun padanya kebaikan untuk menguji kita. Itu kalau dilihat dari sisi ketetapan Allah. Tapi kalau dilihat dari sisi hal yang ditetapkan, yang diistilahkan dalam bahasa Arab namanya al-maqdi atau al-maqdur. Al-maqdi, hal yang ditetapkan oleh Allah, ini terbagi menjadi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ada yang baik, ada yang buruk. Maka kalau yang ditetapkan itu adalah berupa kemaksiatan, si hamba ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjatuh dalam maksiat. Nah, ditanya, boleh tidak ridha atau haruskah ridha atau disunnahkan ridha? Jawabnya gimana? Baik, maka kita katakan kalau berkaitan dengan ketetapan Allahnya maka kita wajib ridha, itu ketetapan Allah. Tapi berkaitan dengan hal yang ditetapkan, yaitu kemaksiatan yang terjadi itu, jatuhnya seorang hamba dalam suatu maksiat, maka dia tidak boleh ridha. Haram dia ridha dengan jatuhnya dirinya di atas kemaksiatan. Ini harus dibedakan. Jadi kalau perkara yang ditetapkan, maka itu ada yang hukumnya
tidak boleh ridha kalau berupa maksiat. Kemudian disunnahkan untuk ridha kalau itu berupa musibah-musibah. Nah, dan wajib untuk ridha apabila yang ditetapkan adalah ketetapan perkara-perkara syariat. Ditetapkan untuk kita salat, ditetapkan untuk kita puasa, maka kita wajib ridha dengan. Nah, ini pembagian hukum ridha dan perincian diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dengan sangat bagus dalam Syifaul Alil. Baik. Berarti dari sini kita ketahui inti dalam pembahasan kita terkait masalah musibah. Ya, terkait masalah musibah, ketika ditetapkan untuk seorang hamba suatu musibah, kalau dilihat dari sisi itu adalah ketetapan Allah, maka wajib untuk ridha, karena memang Allah yang menetapkannya. Tapi kalau dilihat dari sisi perkara yang ditetapkan, maka disunnahkan saja. Tapi yang wajib adalah bersabar. Maka minimalnya untuk kita semua dalam setiap hal yang tidak enak yang kita rasakan di dunia ini, dari sakit, dari kepenatan, dari kesulitan-kesulitan yang ada yang Allah tetapkan, maka minimalnya untuk kita bisa selamat dan lulus dalam ujian tersebut adalah sabar. Sabar yaitu dengan menahan diri ini, menahan lisan ini dari berkeluh kesah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini, keluh kesah yang menunjukkan bahwasanya dia tidak terima dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini harus ditahan. Ketika bisa menahan itu, dia telah mencapai tingkatan sabar. Ketika hatinya betul-betul menerima, maka dia sampai pada tingkatan di atasnya, yaitu ridha. Barakallahu fikum. Dan perkara ini memang secara teori ringan di mulut. Mulut kita mampu untuk mengucapkannya, tapi ketika seorang menghadapinya betul-betul usaha yang keras. Dan disitulah apa yang telah kita ilmui, apa yang telah kita pelajari hendaknya kita amalkan. Kita mengilmui yang seperti ini, kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat perkara sabar itu perkara yang wajib. Perkara yang wajib, dan pahalanya Allah Subhanahu wa taala telah janjikan dengan pahala yang besar, dan juga kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan bagi orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Baik, barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhfiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.